Perkenalkan, nama saya Catherine Sanlau, saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Koba. Di sini saya akan membahas tentang kritik seni, yakni pengertian, fungsi, langkah-langkah, jenis, bentuk, dan penjelasan lainnya. Istilah kritik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan criticism berasal dari bahasa Yunani kritikos yang erat hubungannya dengan krinein yang artinya mengamati, memisahkan, menimbang, membandingkan, atau menghakimi. Secara umum, kritik dapat diartikan sebagai kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Menurut kritik seni adalah persoalan di mana pekerjaan seniman dan pengamat atau penonton berikut perangkat dan alat-alat kritik menjalin hubungan setara sehingga terjadi sinergi untuk mengembangkan gejala dan karya yang selama ini ada. Kritik ini sendiri berkaitan dengan kegiatan apresiasi, karena sebenarnya tujuan kritik sendiri adalah untuk mengevaluasi seni, apresiasi seni, dan pengembangan seni ke taraf yang lebih kreatif dan inovatif. Fungsi utama dari kritik seni adalah menjembatani apresiasi dan persepsi artistik dan estetik karya seni rupa antara perupa, karya, dan penikmat seni. Menurut Sudamarji, fungsi kritik dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sebagai pemberitahuan bahwa ada penyuguhan hasil seni, disebut juga sebagai fungsi kurang langsung. Yang kedua adalah sebagai pembicaraan suatu gejala, memberikan pengantar, lalu menilai baik buruk suatu prestasi, serta memberikan apresiasi. Selanjutnya adalah gaya kritik seni. Gaya kritik seni yang pertama adalah kontekstual, yaitu gaya kritik seni yang tidak hanya berpedoman pada unsur-unsur seni, melainkan juga pada tema atau norma yang berlaku, seperti moral, sosiologi, dan religi. Yang kedua adalah intrinsik, kritik seni yang menonjolkan penilaian pada aspek-aspek fisik murni untuk kepentingan keindahan tanpa mempertimbangkan keahlian seniman. Yang ketiga adalah komparatif, yaitu kritik seni yang membandingkan karya seseorang dengan karya orang lain. Selanjutnya ialah alat kritik seni rupa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan alat kritik seni rupa adalah kritikus, yaitu orang-orang yang melakukan kritik terhadap karya seni orang lain atau dirinya sendiri atau kritik diri biasa. Seorang kritikus harus mempunyai cita rasa seni yang terbuka. Seorang kritikus juga memerlukan studi formal di lembaga tinggi kesenian. Seorang kritikus harus berpengalaman mengamati dan menghayati seni secara orisinal. Seorang kritikus harus mampu secara imajinatif merekapitulasi faktor teknik karya seni. Seorang kritikus perlu mengetahui benar peristilahan seni, style seni, fungsi seni, opini penting para seniman. Seorang kritikus harus paham betul perbedaan antara niat artistik dengan hasil atau penyampaian artistik. Seorang kritikus harus mampu melawan bias atau simpati terhadap karya seniman tersebut yang dikenalnya secara pribadi. Seorang kritikus harus mampu memiliki kesadaran kritis. Seorang kritikus seni profesional harus memiliki temperamen judisial. We talk on the phone every night. Yang pertama ialah mendeskripsikan. Deskripsi yakni di mana tahapan kritik untuk dapat menemukan, mencatat atau juga mendeskripsikan segala sesuatu yang dapat dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau dapat mengambil kesimpulan. Agar bisa menyimpulkan dengan baik, seorang pemberi kritik harus mengetahui suatu istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan, maka pemberi kritik akan kesulitan untuk menyimpulkan fenomena karya yang dilihatnya. Tahap kedua adalah menganalisis, atau dikenal dengan analisis formal. Pada tahap ini, Anda harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan karya seni. Selanjutnya ialah menafsirkan.
Menafsirkan atau menginterpretasi merupakan tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sifatnya sangat terbuka dan dipengaruhi sudut pandang dan wawasan kamu. Semakin luas wawasan kamu, semakin karya interpretasi karya yang dikritisnya. Agar wawasan kamu semakin kaya, maka kamu harus sebanyak-banyaknya mencari informasi dan membaca khususnya yang berkaitan dengan karya seni rupa. Tahapan yang terakhir ialah menilai. Adapun poin-poin yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mengaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis, lalu menetapkan tujuan atau fungsi karya yang telah ditelaah, kemudian menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan menyimpang dari yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir adalah menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Nah, ini adalah karya teman saya Sylvie Lestari. Kali ini saya akan mengkritik karya ini. Tema karya seni ini sendiri adalah Tarsius berbunga. Karya ini merupakan perpaduan dari unsur flora dan juga fauna yang menjadikan keduanya sebagai motif batik. Fauna yang menjadi objek di sini ialah Tarsius. Tarsius ini sendiri merupakan primata terkecil di dunia yang merupakan hewan endemik asal Sulawesi. Sedangkan untuk flora yang digunakan di sini ialah motif bunga-bunga. Unsur-unsur seni rupa. Unsur yang paling sederhana ialah titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Menjadi dasar dari seni rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Di sini, di karya ini, titik yang bisa kita lihat ada pada mata Tarsius itu sendiri. Selanjutnya ialah garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa garis terdapat pada badan hewan Tarsiusnya dan pada kepalanya juga. Dan ranting atau batang yang dipegang oleh Tarsius itu sendiri merupakan contoh dari garis juga. Selanjutnya ialah bidang. Bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Apabila kumpulan garis dipertemukan antara ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Di karya ini bisa kita lihat bahwa bidang yang ada itu pada pojok kanan atas yakni setengah lingkaran. Selanjutnya ialah bentuk. Gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk. Bentuk secara bahasa berarti bangun atau bentuk plastis. Bangun adalah bentuk benda yang terlihat oleh mata seperti bulat, persegi, tak teratur, dan lainnya. Nah, bentuk yang ada pada gambar ini sendiri ialah bentuk yang meniru objek yang ada di alam yang disebut non-geometris seperti hewan, manusia, pohon, dan masih banyak lagi. Di sini bisa kita temui ada batang pohon, ada hewan. Selanjutnya ialah ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dalam suatu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Di gambar ini kita bisa lihat ilusi yang diciptakan oleh ruang di gambar ini ada pada hewan Tarsius itu sendiri. Selanjutnya ialah warna. Warna merupakan unsur yang paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini jelas sekali warna yang dibuat oleh pembuat karya ini ada warna biru sebagai latar belakangnya dan gambar-gambar di sekitarnya, objek-objek yang ada di sekitar hewan Tarsius mempunyai warna hijau, kuning, pink, merah, dan lain-lain. Selanjutnya ialah tekstur. Tekstur merupakan kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Gelap terang. Unsur seni rupa yang terakhir adalah unsur gelap terang. Gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Dalam gambar ini kita bisa lihat efek gelap terang itu sendiri ada pada hewan Tarsiusnya, yaitu pada bentukan badan, pada lehernya. Tahapan selanjutnya dari kritik seni ialah menafsirkan. Menafsirkan ini seperti penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan.
Di sini jelas ada tema yang dituliskan oleh pembuat karya, yaitu Tarsius berbunga. Di sini pembuat karya berusaha menyampaikan kepada kita untuk melestarikan flora, dan fauna yang ada. Khususnya yang ada dalam gambar ini ialah Tarsius. Hewan Tarsius ini merupakan hewan yang dilindungi. Tahap terakhir dari kritik seni rupa ialah menilai, yaitu mengaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Nah, dari gambar ini menurut saya pribadi, gambar yang ada pada bunga di bagian kanan itu terlalu kontras. Kalau untuk saya lebih menggunakan warna-warna yang sejenis tapi digradasikan biar lebih estetis. Di sini juga bisa kita lihat di bunga yang ada di bagian kiri, yaitu di dekat punggung Tarsius itu sendiri. Nah, di situ warna birunya itu termakan istilahnya dengan warna backgroundnya yang biru dan warnanya sama. Dan menurut saya itu sebaiknya warna kuningnya di luar dan warna birunya yang tengah itu bisa lebih masuk ya. Mungkin itu saja yang dapat saya kritik dari karya teman saya ini. Menurut saya pewarnaan yang dipoleskan pada kertasnya sudah rapi. Sekian dari saya mengenai kritik seni yang sudah saya lakukan tadi berdasarkan unsur-unsur yang ada dan berdasarkan tahapan-tahapan kritik seni rupa. Jika penyampaian dari saya ada yang kurang sesuai atau kurang berkenan, mohon dimaafkan dan tolong diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih.